selamat makan ikan. Cakep. Selamat menyaksikan. Selamat pagi pemirsa, kurang lebih 68 hari lagi kita akan sama-sama menyalurkan hak suara kita pada Pilpres 2024. Nah, hal ini tentunya akan menjadi ajang bagi para calon pasangan untuk berkampanye dan menawarkan janji-janji manis mereka yang akan direalisasikan jika mereka terpilih nantinya. Namun, apakah trik ini masih jitu untuk meraup suara para masyarakat? Pada pagi hari ini kita akan bahas bersama saya, Sheila. Jadi menjelang Pilpres 2024, mulai dari janji manis sampai dengan polemik yang terjadi, saya akan bahas pada pagi hari ini bersama dua narasumber saya, yaitu ada Mbak Alia. Selamat pagi Mbak Alia. Pagi. Dan juga ada Mas Dika. Selamat pagi Mas Dika. Selamat pagi. Nah, dari kampanye yang sudah pernah berjalan nih, kira-kira menurut Mbak Alia dan Mas Dika ini, strategi janji-janji manis ini masih jitu gak sih untuk meraup suara masyarakat? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Alia dulu. Baik, kalau menurut saya, faktor keberhasilan dari pemilu kali ini adalah dengan melihat banyaknya partisipasi masyarakat yang menggunakan hak suaranya nanti. Nah, hal-hal yang digunakan atau cara yang digunakan pada masing-masing calon ini adalah dengan memberikan janji manis, benar? Nah, janji manis ini kalau misalnya di kebanyakan gitu orang-orang atau masyarakat muda, khususnya generasi Gen Z yang akan memilih untuk pertama kalinya itu menjadi bingung apakah ini beneran sebuah visi misi atau sebuah omong kosong belaka. Nah, hal itulah yang menurut saya menjadi pemicu atau penyebab banyaknya generasi muda khususnya Gen Z yang tidak menggunakan hak suaranya pada Pilpres 2024 nanti. Baik, jadi kalau saya rangkum, menurut Mbak Alia ini janji-janji manis yang diberikan para calon pemimpin justru membuat bingung para masyarakat khususnya generasi muda sehingga mereka enggan untuk menyumbangkan hak suaranya. Betul. Nah, kalau untuk Mas Dika nih, kira-kira bagaimana sih iklim demokrasi di Indonesia saat ini? Oke, untuk saat ini iklim demokrasi, tahap pemilihan umum itu tidak hanya diwarnai oleh mereka yang memilih. Pilihan untuk golput atau tidak juga menggunakan hak suara pun senantiasa akan muncul. Setidaknya kita lihat kan dalam satu dekade terakhir, tren golput dalam pemilu di tanah air justru sangat meningkat signifikan. Tapi hal ini juga patut disayangkan karena kan pemilu 2024 nanti apalagi kan didominasi oleh para generasi Z yang baru pertama kali menggunakan hak suaranya. Jadi jangan sampai karena mereka polemik yang terjadi membuat masyarakat ini juga jadi bingung nih karena mereka enggan menyumbangkan suaranya dan juga memilih untuk golput. Jadi seperti itu dari saya. Oke, cukup menarik ya pernyataan dari Mbak Alia dan Mas Dika ini. Nah, untuk mengetahui hal tersebut kita akan berbincang langsung dengan para anak muda. Sudah ada Felian di Universitas Depok. Silakan Felian. Baik, terima kasih Sheila. Saya Felian. Saat ini saya sudah berada di Universitas Depok. Saya di sini ingin mewawancarai beberapa anak muda di Universitas Depok. Ini kita dengan kakak siapa? Dengan Kak Mauna. Maaf nih Kak, ganggu waktunya. Saya Felian dari Transvibuta ingin mengajak kakaknya ngobrol-ngobrol sebentar nih. Iya, Bu. Sebelumnya, apakah kakaknya udah pernah menggunakan hak suaranya di pemilu ya? Belum pernah. Wah, berarti pemilu 2024 ini pemilihan pertama buat kakak dong ya? Excited nggak sih Kak? Gimana ya Mbak, takut salah pilih sih. Wah, nah kira-kira udah ada bayangan belum ya buat kakaknya nanti buat pemilihan nanti? Aduh, kalau itu belum tahu ya Mbak, karena saya sendiri masih nyari-nyari pemimpin mana sih yang kira-kira cocok. Terus nih menurut kakaknya, pemimpin yang cocok itu yang seperti apa tuh? Ya, siapapun nanti pemimpinnya, saya berharap bisa menjalankan amanah yang dengan baik dan tidak banyak mengecewakan masyarakat. Amin. Semoga nanti siapapun pemimpinnya yang terpilih sesuai yang kakaknya harapkan ya Kak. Ya. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Sama-sama. Baiklah pemirsa, di sini saya akan mencari beberapa anak muda lainnya. Baiklah, di sini kita sudah bertemu dengan dua anak muda yang
sedang duduk-duduk satu saja. Kak, permisi, dengan kakak siapa? Kak Cinta. Kalau masnya? Maaf nih kak, ganggu waktunya. Saya Felian dari Teman Juta. Mau ngajak kakaknya berdua untuk ngobrol-ngobrol sedikit nih. Boleh. Kan sebentar lagi mau pemilu nih. Kakaknya ini sebelumnya udah pernah menggunakan hak suaranya belum ya di pemilu? Udah pernah kak. Kalau masnya? Saya juga sudah. Wah, berarti pemimpin yang sekarang nih pilihan yang kakaknya pilih bukan ya? Kalau Kak Cinta gimana? Aduh, gimana ya kak? Waktu itu aku golput sih. Wah, sayang banget kak. Berarti kira-kira pemilu 2024 ini kakaknya bakal golput lagi nggak nih kak? Nggak dong kak. Karena udah belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa satu suara itu sangat berharga banget. Wah, bagus sekali kak. Jangan salah pilih lagi ya kak. Iya kak. Kalau menurut masnya nih, pilihan masnya nih udah sesuai belum ya? Gimana ya jawabnya? Wah, berarti kalau itu rahasia emasnya ya. Berarti kira-kira nih pemilu 2024 ini masa sudah punya pilihan dong nih? Oh, kalau sekarang sih saya lagi masih mencari mendalami visi dan misi dari capres-capres tersebut sih kak saat ini. Itu ya mas, berarti untuk pilihan saat ini masih mikir-mikir dulu ya masnya? Iya sih kira-kira kayak gitu kak. Oke, baik mas kak, terima kasih atas waktunya. Sama. Baiklah pemirsa, jadi tadi hasil wawancara dengan anak-anak muda yang berada di sekitar Universitas Depok. Siaran saya kembalikan ke Sheila di studio. Terima kasih Felian atas liputannya. Nah, ternyata masih banyak nih anak-anak muda di luar sana yang masih bingung untuk menentukan pilihannya. Malah ada yang mau golput. Mungkin seperti yang tadi Mbak Alia dan Mas Dika bilang, sebab terlalu banyak janji manis dan polemik yang saat ini terjadi membuat para anak muda khususnya Gen Z ya bingung untuk menentukan pilihannya. Jadi kira-kira apa nih saran dari Mbak Alia dan Mas Dika agar para anak muda ini lebih terbuka dengan situasi politik saat ini, dan sekiranya hal apa sih yang dapat membantu mereka untuk menentukan pilihan yang tepat ke depannya nanti? Mungkin bisa dari Mbak Alia terlebih dulu. Baik Mbak Syai, mungkin saran dari saya untuk kalian generasi muda, khususnya generasi Gen Z yang akan menggunakan hak suaranya nanti untuk pertama kalinya pada tahun depan adalah dengan lebih aware dengan kondisi politik menjelang Pilpres nanti. Nah, ada baiknya juga kalian research dan melihat track record dari masing-masing calon agar tidak salah pilih nantinya. Mungkin itu Mbak Syai saran dari saya untuk kalian semua yang akan menggunakan hak suaranya nanti di tahun depan. Oke, baik. Kalau untuk Mas Dika sendiri kira-kira apa nih sarannya? Oke, mungkin saran dari saya, kita harus mencari informasi yang lebih valid lagi nih agar tidak termakan dengan berita palsu. Apalagi kan saat ini politik di Indonesia cukup panas ya menjelang Pilpres. Dan yang pasti satu lagi terakhir, jangan golput. Oke, Betul. saran yang cukup bagus ya. Baik pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi kepada dua narasumber saya, yaitu Mbak Alia dan Mas Dika. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ke sini. Jadi penting sekali ternyata untuk memberikan suara kita untuk menentukan pemimpin kita ke depannya. Jadi jangan salah pilih ya teman-teman, karena satu suara itu sangat penting untuk menentukan nasib negara ini. Say hi. Berarti tadi Alice mau Gue diem. udah langsung aja guys. Saya tanpa aku tidak kelihatan. Lama banget ya guys. Ya lanjut. Kelompok 2 Kemanusiaan